Mungkin kita tidak apalah selesai pemilu lah kali ya supaya tenang gitu ya. Ya, mungkin begitu ya. Atau 1-2 bulan gitu ya, kita lakukan. Bagus, setuju saya. Jangan sampai nggak lakuin lo, Oto bilang gerasinya. Bang Oto, aku mau wawancara soal Jessica Wongso, Bang. Waduh, ini pas mau jalan nih, nanti ya kita atur ya. Oke. Kita atur waktu ya, Iya, ya. siap. Oke, Ki, Makasih ya. Bang Oto. Thank you ya. Hukum di Indonesia ini jangan Pak Oto sampai rusakkan di negara kita ini. Hukum yang sudah begini bagus berjalan itu dibuat cedera oleh sesuatu yang hanya karena Netflix. Ya, Netflix itu nggak benar. Makanya saya bilang no viral, no justice katanya harapannya. Ternyata sekarang meskipun viral belum tentu juga dapat keadilan. Makanya saya bilang berangkat viral aja belum tentu dapat keadilan, apalagi tidak viral gitu. Menolak lupa, di penghujung tahun 2023 silam, seluruh jagat maya kembali dibuat gempar atas kasus kopi sianida maut yang merenggut nyawa Wayan Mirna Salihin. Percikan api perdebatan panas akan kasus yang sudah terjadi bertahun-tahun lalu itu seakan disulut kembali dengan rilisnya film dokumenter bertajuk Ice Cold. Terlebih lagi, saat itu pihak kuasa hukum Jessica Wongso yang dikepalai oleh Otto Hasibuan kembali menghembuskan isu tentang rencana pengajuan peninjauan kembali. Namun sayang, aksi berapi-api itu harus terhenti di tengah jalan karena Otto Hasibuan harus sibuk berpartisipasi menjadi tim sukses salah satu calon presiden. Mungkin kita tidak apalah selesai pemilu lah kali ya supaya tenang gitu ya. Ya, mungkin begitu ya. Atau 1-2 bulan gitu ya, kita lakukan. Karena apa? Ada orang berpendapat bahwa kasus ini kenapa nggak langsung PK aja, kenapa harus lapor pidana kan gitu kan? Karena sebenarnya bukti itu kan cukup untuk PK-nya kan gitu. Tetapi kita ingin lebih gitu loh. Jadi tadi kalau kamu tanya berapa lama, ukuran saya sih mungkin 1-2 bulan lagi lah. Ya sampai bukti karena bukti-bukti yang kita dapatkan itu kita harapkan 1-2 bulan ini kita sudah dapat gitu. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Hari ini, gemuruh Pesta Demokrasi 2024 pun telah resmi berakhir dengan diumumkannya pasangan calon nomor urut 2 sebagai pemenang kontestasi pemilu. Dan kini, publik pun kembali menagih janji manis Otto untuk berupaya semaksimal mungkin agar Jessica Wongso bisa bebas dari kurungan jeruji besi dan kembali dapat menghirup udara segar. Ketika ditemui langsung oleh tim Cumi-Cumi di momen kelahiran sang cucu yang juga merupakan putri dari Yakub Hasibuan dan Jessica Mila, seperti inilah reaksi sang pengacara kondang. Bang Oto, aku mau wawancara soal Jessica Wongso, Bang. Waduh, ini pas mau jalan nih, nanti ya kita atur ya. Oke. Kita atur waktu ya, Iya, ya. siap. Oke, Ki, Makasih ya. Bang Oto. Thank you ya. Terlepas dari itu, pada hari Kamis 21 Maret kemarin, ratusan mantan karyawan dari ayah mendiang Mirna, yakni Edi Darmawan Salihin, seolah memulai kembali geliat untuk mengejar tuntas kasus ini. Ya, langkah itu dibuktikan mereka dengan menggelar konferensi pers untuk menagih kembali janji-janji Edi Salihin terkait pembayaran uang pesangon usai melakukan PHK besar-besaran. Seperti diketahui, di luar kontroversi meninggalnya Mirna yang penuh dengan tanda tanya, Edi Salihin juga harus menelan pil pahit usai dilaporkan ratusan mantan karyawannya ke pihak berwajib. Mirisnya, dalam kesempatan yang sama, beberapa mantan karyawan Edi Salihin sempat menuturkan jeritan hati mereka atas dugaan perlakuan tidak adil yang mereka terima. Lantas seperti apa kisah sendu sang mantan karyawan? Saya bekerja di Pak Edi Darmawan Salihin selama 18 tahun. Karena sudah lama kami menunggu hasil daripada pengadilan. Pengadilan juga tidak pernah
memberitahu kami bahwa pesangon itu sudah dibayar. Nah, itu yang sangat saya harapkan kepada Bapak Edi Darmawan Sholihin agar datanglah ke pengadilan untuk menyatakan bahwa Bapak Edi Darmawan Sholihin sudah membayar pesangon itu. Ya, saya mengharapkan kepada Bapak Edi Darmawan Sholihin, tolonglah Pak, Bapak sebagai orang Indonesia, WNI yang taat hukum, harusnya Bapak harus tahu hukum itu harus ditegakkan. Karena kami sudah lama untuk menantikan uang dari Bapak Edi Darmawan Sholihin, yaitu uang pesangon. Yang mana teman-teman kami itu sangat merindukan uang itu dan sangat membutuhkan. Karena saya inilah keluh kesah saya sebagai seorang karyawan yang sudah lama, dan Bapak Edi juga pernah mengatakan dulu akan pernah memberikan kalau sudah dijual tempat yang ada di Petojo itu, ternyata dia itu melanggar daripada perjanjiannya Pak. Kenapa tidak dibayar? Itu yang saya sayangkan. Saya hanya mewakili teman-teman yang sudah ada gugatan di PHI, sudah ada keputusan, ada kekuatan hukum tetap. Itu minta tolonglah kepada Bapak Darmawan Sholihin untuk memenuhi kewajibannya yang kami tuntut. Itu kan sudah ada hak saya, kan sudah ada berkekuatan hukum tetap. Saya minta tolonglah untuk Bapak Edi Darmawan Sholihin untuk memenuhi kewajibannya. Kasihan teman-teman kita sudah lama menunggu, udah hampir 5 tahun. Kita juga punya keluarga, jadi kita mengharap ya Pak Edi Darmawan Sholihin bisa buka hatinya di bulan Ramadan ini. Kasihan teman-teman udah menunggu. Kalau memang ada Bapak ada etikat baik, ya tolonglah penuhi kewajibannya. Itu aja yang kami harapkan. Kalau lu lakukan ini bisa sekali, lu bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, bubar kita. Nama saya rusak. Daripada rusak, saya pulangin pekerjaan supaya bisa diantar oleh jasa lain. Layaknya kasus meninggalnya Mirna, konflik antara Edi dan ratusan mantan karyawannya juga masih menggulirkan tanya di benak warganet tentang apa yang sebenarnya terjadi antara mereka. Hingga Edi Sholihin sampai tega tidak membayar sepeser pun uang pesangon setelah melakukan PHK. Ditambah lagi, pihak mantan karyawan telah menjalani pemeriksaan awal di Polda Metro Jaya. Lantas, sejauh mana langkah upaya mantan karyawan Edi untuk mengejar hak mereka? Serta bagaimanakah pula kronologis yang sebenar-benarnya dari kasus tersebut? Darmawan Sholihin mempunyai perusahaan namanya PT Pajak Indah Cakra Cemerlang, bergerak dalam bidang dokumen perbankan kartu kredit. Perusahaan ini sebenarnya memiliki hampir 5.000 karyawan di seluruh Indonesia. Dan terjadi gejolak di dalam perusahaan tepatnya di tahun 2016. Dan sebagaimana tahun 2016 itu ada suatu kasus juga yang menimpa anak daripada Darmawan Sholihin, almarhum Mirna. Entah ada kaitan langsung atau tidak langsung, aku juga kurang tahu. Tapi sejak perkara tersebut, penggajian karyawan terhadap PT Pajak Indah Cakra Cemerlang sudah tidak berjalan dengan sebagaimana biasanya. Hampir 8 bulan terjadi gonjang-ganjing. Hampir 8 bulan itu terjadi ketidakpastian pembayaran gaji terhadap seluruh karyawan. Sehingga ada perlawanan yang dilakukan oleh karyawan terhadap perusahaan. Perlawanan dan bisa juga disebut sebagai mogok kerja. Sehingga pada tanggal 19 Februari 2018 terjadi PHK secara sepihak oleh PT Pajak Indah Cakra Cemerlang kepada karyawan. Nah, sebagian daripada karyawan ini melakukan perlawanan hukum. Dan itu kita sudah jalankan melalui Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat, di mana oleh Darmawan Sholihin ataupun kuasa hukumnya ataupun yang diwakilinya tidak pernah datang sekalipun menunjukkan niat baik untuk menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya kepada karyawannya. Sehingga ini terus bergulir sampai kepada putusan hubungan industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu diputus di tahun 2018 dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
nggak masalah. Polisi udah kasih tahu dia kok. Ini sudah P21, SP3, sudah SP3, sekarang diganti P2I, ya. Sekarang coba Anda bayangkan ya, kalau karyawan hampir 5.000 gitu, yang ribut 5, kira-kira ada nggak beres nggak sama di karyawan si ompong itu, 5 itu? 10 lah taruh, 5.000 loh. Saya kasih tahu ya, di luar kota tuh sampai shock. Kita stop itu FICC karena perbuatan anak Jakarta yang sekatek, nggak mau kerja sama sekali, dia keluar aja gitu, ambil uang makan jalan, 5 hari. Hari keempat saya udah ngomong pakai speaker, kalau kamu betul-betul nggak mau kerja, kita stop. Dia pikir saya nggak berani stop itu perusahaan, kan penghasilan kita, penghasilan saya itu salah satu sumber lah, selain yang lain ya. Begitu saya stop, baru pada masuk. Semuanya minta maaf ya, telat. Kita sebagai pelapor di Polda Metro Jaya itu, pelapor dan juga saksi-saksi dari kita sudah diperiksa semua. Dan biasanya sesudah pelapor dan saksi-saksi pelapor sudah diperiksa, maka gantian terlapor yang diperiksa. Hubungan komunikasi kami dengan penyidik Polda Metro Jaya, sebenarnya si terlapor ini sudah diperiksa, ya kan? Tapi itu tadi, saya bertanyakan kepada penyidik, adakah niat baik dari terlapor untuk menyelesaikan ini dengan cara baik-baik? Nah, terus terang penyidik diam, tidak ada balasan. Tak dapat dipungkiri, usai film dokumenter Ice Cold dirilis oleh perusahaan layanan streaming raksasa Netflix, jutaan pasang mata seolah menyorot kembali kasus ini dengan tajam. Bukan cuma itu, fenomena itu pun membuat kedua belah pihak kembali beradu mulut. Di satu sisi, Otto Hasibuan yang masih meyakini kliennya tidak bersalah kembali muncul di media dan meminta bantuan netizen untuk mengetuk hati petinggi negeri ini. Sedangkan di sisi lain, Edi pun ngotot dan ogah membiarkan wanita yang ia duga terlibat pada kematian Mirna bisa bebas begitu saja. Lantas, bagaimanakah kesaksian jurnalis Christian Grish yang kala itu sempat mendapatkan kesempatan khusus untuk mewawancarai sang tersangka? Nah, saya berinteraksi langsung sama Jessica itu kan gak hanya di ruang sidang ya, karena prosesnya lama gitu ya untuk meyakinkan Bang Otong, meyakinkan keluarganya Jessica, meyakinkan Jessica-nya sendiri bahwa boleh ya saya ikut di dalam rutan gitu ya. Dan saya nggak dalam tugas liputan waktu itu. Yang saya alami dan yang saya lihat langsung, Jessica normal ya pada umumnya sepantaran saya ngobrol. Nggak ada tuh yang kayak tegangan terus kayak aneh gitu ya, setidaknya ya dalam beberapa waktu kami berinteraksi tuh ya biasa aja loh. Jadi ya karena seumuran juga ya, saya bilang kita ya disitulah cara saya untuk meyakinkan Jessica bahwa kita seumuran loh, jadi saya juga sangat mengerti dan ini hak kamu untuk bicara. Terus misalnya kayak dia mamanya bawa makanan gitu ya, bawa makanan ke rutan waktu itu. Dia paling suka kan salmon sama brokoli ya. Sampai Tante Imelda Wongso itu mamanya harus nyuapin kalau dia makan gitu ya. Sampai Tante Imelda Wongso nanya, lihat nih Fris, nih kalau nih kalau makan memang harus disuapin kayak gini nih. Bagi saya yang seumuran Jas gitu ya, aduh saya aja tuh udah malu. Itu kan umur 28 tahun dong kami waktu itu ya. Karena sama-sama satu seumuran banget nih. Cewek umur 28 tahun masih disuapin sama mamanya, itu kan namanya kayak masih manja banget ya, semanja ini loh kata tante itu. Kalau ada yang terlibat di dalam manipulasi CCTV, kemudian ada orang-orang yang terbukti menghalang-halangi penyidikan, melakukan otopsi, dan orang-orang yang terbukti ada nanti yang menghilangkan barang bukti, maka ya kami minta supaya polisi dengan jujur bisa memprosesnya. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa kami tidak akan tinggal diam, dalam arti kita tetap akan berjuang bagaimana caranya untuk bisa menegakkan hukum dan kebenaran di Republik ini. Bagus, setuju saya. Jangan sampai nggak lakuin lo, Otto bilang gerasinya. Ini untuk kasus Jessica, silahkan kalau mau yang percaya bahwa dia tidak bersalah, itu percayaan masing-masing. Ada yang percaya dia salah, silahkan gitu ya. Tapi bahwa ada proses hukum yang udah berjalan dan kita harus memahami bahwa nggak ada cara lain
Kalau bagi bapak ibu ya, om dan tante yang percaya Jessica nggak salah, nggak ada cara lain untuk ngeluarin Jessica dari tahanan selain perlawanan hukum gitu loh. Atau bagi yang percaya Jessica salah, nggak ada cara lain untuk tetap membuat dia menjalani hukuman, ya memang harus sesuai dengan putusan hukum gitu. Jadi ya kita hormatin lah hukum kita dan jangan mengeneralisir sih, nggak semua juga sistem hukum kita sampai saya bilang sistem hukum negeri ini bobrok, aduh apa tolak ukurnya gitu. Kalau lagi saya sebagai wartawan saya nanya apa tolak ukurnya gitu, nggak boleh satu kasus tiba-tiba kita generalisir gitu. Ya kan memperjuangkan Jessica mencari keadilan. Kita mencari keadilan nggak bukan nyari duit, nggak ada nyari duit kita, nggak ada nyari keadilan, kasihan gitu loh. Sedih banget gitu kalau ngeliat Jessica begitu loh. Derasnya laju perdebatan antara pihak Jessica dan Mirna lantas melahirkan dilema besar di benak warganet. Dan dari situlah mulai berterbangan spekulasi-spekulasi liar di seluruh jagat maya. Menariknya, bukan hanya warganet biasa saja yang berani membeberkan secara blak-blakan tanggapan mereka soal kasus ini. Buktinya, nama-nama besar seperti ahli firasat Wirang Birawa sampai pakar hukum kenamaan OCK Ligis ikut memberikan dukungan kepada Jessica Wongso. Saya akan tentang debat siapapun itu, saya tidak bisa bicara banyak di sini. Jika ada yang mau berdebat dengan saya akan siap. Taruhan 1 miliar. Bahwa Jessica itu tidak pantas untuk mendapatkan hukuman dengan semua proses yang ada. Saya yakin dia bebas, titik. Kalau keadilan itu masih ada di bumi Indonesia ini. Nah, kalau itu benar, maka peradilan terhadap Jessica ini saya katakan peradilan sesat, gitu kan? Kenapa peradilan sesat? Lah, terlalu benar menghukum seseorang dengan tidak ada alat bukti yang bersifatnya direct, menunjukkan. Contohnya apa? Kok hakim berani mengambil keyakinan bahwa Jessica lah pelakunya. Tetapi dari film itu yang kita tonton dan dari statement para pengacara, dari statement para keterangan ahli, kecuali tak ada yang menyatakan bahwa Jessica yang memasukkan racun itu. Saya kira no viral no justice. Sudah viral pun belum tujuh no justice juga sekarang. Kalau dulu kan no viral no justice. Jadi harus viral baru ada justice. Sekarang sudah viral pun justice juga belum tentu dapat juga. Tidak sama dengan justice. Tidak sama dengan justice juga. Lebih berat lagi sekarang. Kalau dulu kan kalau viral baru diusut. Sekarang viral pun dibiarin juga sekarang. Lebih parah lagi. Jangan sampai seperti itu. Ya kan? Jadi sampai kebal dia viralnya itu dia nggak mau tahu gitu loh. Udah repot kan negeri seperti ini. Ntar bading bla 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 mati, keadilan udah mati di Indonesia. Rasain loh, ditolak, naik ke PK, tolak. Ya, nah sekarang kan Ice Cold muncul, Netflix muncul, udah viral terus, diam juga tuh orang itu. Ya, berarti tidak berani juga no viral no justice. Meskipun viral, justice juga belum kita dapat, apalagi tidak viral, gitu loh. Makanya saya bilang no viral no justice katanya harapannya. Ternyata sekarang meskipun viral belum tentu juga dapat keadilan. Makanya saya bilang berangkat viral aja belum tentu dapat keadilan, apalagi tidak viral. Gitu. Mirisnya, ramainya perdebatan akan kasus Jessica Wongso sampai-sampai menimbulkan gesekan panas antara dua selebriti kondang, Deddy Corbuzier dan Sultan Sentul, Pablo Benua. Mulanya hal ini diawali dengan aksi Deddy Corbuzier yang membantah adanya sel tikus di tempat Jessica ditahan. Parahnya lagi, dalam kesempatan yang sama, Deddy Corbuzier sampai berani menyebut Jessica Wongso dengan sebutan psikopat. Lantas, aksi itu mendapatkan kecaman dari Pablo Benua. Sel tikus itu nggak ada buktinya sama sekali. Bahkan saya lihat selnya seperti apa. Terus ada video bahkan yang mengatakan bahwa Jessica itu tidak mau dipindah selnya. Saya kira bisa jadi akan ada pertimbangan untuk melakukan pelaporan terhadap Deddy Corbuzier. Pada saat pertama kali gue mengundang Kasubdit Pamtah, gue undang
untuk dia berbicara tentang sel tikus. Udahlah, saatnya lu muncul di publik, bertanggungjawabkan ucapan itu. Di tangan saya ini, saya punya data-data yang mungkin masyarakat tidak punya tentang Jessica Wongso. Data-data. Jadi kalau mau riset-risetan, saya juga mencoba, nggak hanya dari dokumenter Netflix yang bisa riset. Nah, menurut saya ini ada dua kemungkinan. Dari semua data-data ini, dari wawancara dengan Pak Otto kemarin, dari Netflix itu kemarin, ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama, Jessica Wongso tidak bersalah dan dihukum. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Jessica bersalah dan secara psikologis, dari ilmu psikologi yang saya punya, bahkan dia psikopat. Tapi yang membuat gua khawatir adalah ketika ada suatu konten yang mana diduga menyebarkan berita bohong di dalam ruang publik, sehingga menurut gua ada satu bentuk pembiaran dari negara terhadap orang tersebut untuk menyebarkan berita-berita bohong kepada publik, sehingga ini bukan lagi berita positif, ini menjadi sangat negatif dan dapat merusak merusak generasi bangsa kalau menurut gua. Karena jelas kan dia memberikan berita bahwa katanya sel TI tidak ada buktinya, nggak sel tikus itu tidak ada buktinya. Lalu dia memberikan pemberitaan di podcastnya dia dengan subscriber yang begitu besar. Dia katakan bahwa dia sudah melihat langsung selnya, kan begitu. Artinya ketika itu dia katakan sudah lihat langsung dan dia katakan sudah tidak ada buktinya, ditambah lagi sudah ada bantahan dari pihak-pihak terkait yang punya kredibilitas, yang menjabat pada saat itu, artinya terpatahkan tuh. Apa yang dia sampaikan adalah terpatahkan. Sehingga kami yakini bahwa apa yang dia ucapkan itu adalah ucapan yang berupa kebohongan. Karena itu adalah berita bohong sehingga hasilnya yang menyesatkan masyarakat. Kalau itu sudah menyesatkan masyarakat, masa ada pembiaran dari Kemenhan terhadap orang tersebut? Kan begitu? Masa ada pembiaran? Sehingga saya menyarankan kepada Kemenhan untuk cabut kepangkatan tersebut. Harus ada sanksi dari Kemenhan yang tegas, sehingga jangan ada kesan bahwa seorang masyarakat sipil bisa menggunakan kepangkatan yang diberikan oleh lembaga negara untuk melakukan kepentingan-kepentingan pribadinya dia, untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan pribadi, untuk menyebarkan kebohongan di ruang publik. Terlepas dari itu semua, kini kontestasi pemilihan umum tahun 2024 telah resmi berakhir. Oleh karenanya, sudah tiba pula momen titik balik kasus ini, seperti yang telah dijanjikan Otto beberapa bulan silam. Lantas mungkinkah saat ini Otto Hasibuan dan tim telah menyingsingkan lengan baju dan berancang-ancang untuk mengajukan PK? Atau justru sebaliknya, Otto Hasibuan akan membiarkan kasus ini hilang begitu saja? Dan saat ini telah bergulir satu pertanyaan besar di benak warganet. Mau dibawa kemana kasus Jessica Wongso ini? Banyak juga sih netizen bertanya pada saya, ini Pak Otto jangan lengah, jangan didiamkan dong gitu. Ya pasti dong, saya pikir ya. Bagaimana ini kasus yang sudah diperjuangkan 7 tahun, masa mungkin saya bisa tinggalkan begitu saja, ini kan? Ya kita serius menangani ini dan sungguh-sungguh kita akan mengajukan bukti itu, PK itu nanti pada waktunya. Nah, waktu yang tepat menurut kita mungkin kalau nggak di Januari, di Februari lah. Kita melihat situasi dan kondisinya. Karena untuk mengajukan PK itu kan timing kan harus perlu juga gitu. Setelah semuanya sempurna, kita persiapkan, nanti kita akan ajukan. Tapi sekarang saya baru sadari ternyata Pak Otto itu orangnya baik. Ya, bela klien baik, mati-matian ya. Tapi tolonglah Pak Otto, pas this problem supaya jangan menjadi masalah lebih besar lagi. Kemudian Pak Otto kan mau PK nih. Saya mau kasih bekal sama Pak Otto supaya dibawa ke PK itu ya kalau bisa. Toh Mirna udah nggak ada, ya. Saya nggak terlalu pusing Pak Otto berhasil atau tidak, karena hukum di Indonesia ini jangan Pak Otto sampai rusakkan di negara kita ini hukum yang sudah begini bagus berjalan itu dibuat cedera oleh sesuatu yang hanya karena Netflix. Netflix itu nggak benar.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.